Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita sudah ada melewati pertengahan Ramadan. Tepatnya di tanggal 17 Ramadan. Yang mana pada tanggal 17 Ramadan itu ada satu sejarah yang sangat luar biasa. Dan itu sangat berperan penting dalam perjalanan hidup kita. Karena di tanggal 17 Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Maka oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan coba memahami, merenungkan, kemudian kita meresapi keberadaan Quran diturunkan oleh Allah, dihubungkan dengan kehidupan kita dan adanya bersama kita. Untuk apa sebenarnya Allah turunkan Al-Quran untuk kita ini? Nah, maka mari kita lihat. Quran adanya bersama kita. Quran adanya diturunkan kepada kita. Yang pertama, kita lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran diturunkan kepada kita ini hudan. Tidak diragukan, la raiba fi, di dalamnya hudan, sebuah petunjuk. Sebuah bimbingan, sebuah pedoman, sebuah aturan untuk perjalanan hidup kita. Bayangkan pentingnya hudan dalam hidup kita. Pentingnya petunjuk. Pentingnya kita punya arahan. Pentingnya kita punya pedoman. Saya beri contoh. Umpama, Bu Ibu, Pak Bapak mau pergi ke Surabaya. Tapi tidak tahu perjalanannya harus lewat mana. Tidak punya rute perjalanan. Tidak paham harus jalan kemana, lewat kemana. Berangkat di Jakarta modal nekat. Sampai ke Surabaya. Sampai. Tapi 4 hari kemudian. Kudunya mah 12 jam nyampe. Ini 4 hari. Udah lusuh. Kemudian udah capek, udah lelah, bahkan habis segala-gala dalam perjalanan. Ini Quran diibaratkan adalah sebuah rute perjalanan. Kalau sekarang mah Google Map. Untuk mengarahkan petunjuk. Petunjuk kemana Ustaz? Petunjuk menuju daripada akhir tujuan hidup kita. Yaitu alam akhirat. Karena kita sekarang ada di dunia. Kita hidup itu melintas di 5 alam. Kita awal ada di alam ruh. Kemudian keluar di alam ruh dimasukkan oleh Allah ke alam rahim. Dari alam rahim oleh Allah dikeluarkan. Masuk kita sekarang ke alam dunia. Dari alam dunia tidak ada selamanya. Dibatasi kata Nabi, umur umatku tidak akan jauh dari angka 60-70 tahun. Maka kita akan keluar dari dunia menuju perjalanan alam berikutnya. Yaitu alam kubur. Al-Ambarjah. Sampai kapan? Hatta yaumil kiamah. Sampai terjadinya kiamat ini. Berakhir di kubur? Belum. Masih ada tempuan perjalanan kita. Kita akan berakhir di alam akhirat. Dan di alam akhirat pun ada 2 komplek. Komplek surga dan komplek neraka. Nah, perjalanan kita pasti panjang. Maka butuh petunjuk. Butuh arahan. Butuh kompas kalau kita sedang ada berlayar di tengah lautan. Mau menuju daripada yang namanya daratan. Butuh kompas. Tidak ada rambu-rambu yang namanya di tengah lautan. Bayangkan kita terapung-apung di tengah lautan. Gak punya kompas menuju kemana daratan. Kita akan disiksa dalam terombang-ambingnya tengah lautan. Gak tahu harus kemana. Itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada kita. Hudan. Menjadi sebuah petunjuk. Menjadi sebuah pembawa arah. Menjadi sebuah pembimbing.
Sebuah penuntun yang akan menghantarkan kita sampai di pintu gerbang surga. Oh. Makanya kebayang bagaimana kalau kita tidak mengerti Quran. Bagaimana kita tidak belajar Quran. Kita akan disusahkan dengan perjalanan hidup kita ini. Gak mungkin kita bisa sampai tujuan dengan selamat. Maka hadir Quran diturunkan. Hudan lil muttaqin. Satu. Yang kedua. Bahwa Allah turunkan Al-Quran kepada kita ini adalah. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Kata Allah, hei manusia, sungguh aku telah datangkan kepada kalian kebenaran yang nyata. Kebenaran yang sungguh-sungguh bisa dibuktikan. Mir rabbikum dari Tuhan kalian. Dan kami turunkan untuk kalian nuron, cahaya. Yaitu Al-Quran. Mubinan yang nyata. Jadi Allah turunkan Al-Quran di 17 Ramadan ini untuk menjadi cahaya dalam hidup kita. Memang kenapa Ustadz hidup ini butuh cahaya? Sangat. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, ad-dunya dulmah. Dunia ini gelap. Kebayang? Coba saya ajak untuk membayangkan semuanya. Ad-dunya dulmah. Bahwa dunia ini gelap. Sementara kita sedang berjalan di dunia. Akan menuju ke akhirat. Berarti kita berjalan dalam kegelapan. Ibu ada di masjid posisi. Bapak ada di musola posisi. Lep, mati lampu. Gelap. Kemudian bulan purnama pun gak ada. Tak ada satu titik pun cahaya. Mau pulang ke rumah. Tapi tidak ada cahaya. Kira-kira nyampe nggak, Bu? Kira-kira nyampe nggak, Pak? Nyampe. Bilang nggak nyampe. Nyampe. Tapi pas sampai di rumah, jidat sudah benjol segede telur. Kaki sudah baret karena kejeblos ke got. Jidat kepentok daripada pojokan rumah orang. Kenapa? Berjalan menuju pulang ke rumah tanpa ada cahaya. Akhirnya tembok orang ketabrak. Got pun kita lalui. Kemudian kita kejeblos. Kenapa? Karena tidak ada cahaya yang menerangi perjalanan kita. Itulah Quran. Diberikan kepada kita untuk menerangi perjalanan hidup kita. Salah satu contoh. Kalau kita tidak paham Al-Quran. Tidak sedikit yang namanya orang tua. Tidak memahami apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Contohnya, dia bekerja begitu luar biasanya. Dia korbankan hidupnya, keringatnya demi membesarkan anak-anaknya. Tapi dia tidak pernah berpikir, tidak pernah merenungkan apakah anak yang dia besarkan, istri yang dia tinggalkan di rumah, mengerjakan ibadah sholat ataupun tidak. Tapi yang terpikir, bahkan ditelepon ke rumah pun, yang ditanyakan bukan ibadah anak, bukan sholatnya istri. Di saat ada kesempatan di kantor nelpon istri pun, siang hari, apa yang ditelepon? Assalamualaikum Bun, gimana? Kamu udah pada makan belum? Anak udah makan belum? Yang ditanyakan makan. Betul apa enggak Pak? Iya, yang ditanyakan makan. Tapi sholat tidak pernah ditanyakan. Padahal apa? Makan gak usah ditanyain. Mereka lapar pasti nyari. Betul gak? Iya. Kenapa Bapak tidak pernah berpikir? Bapak sholat di kantor. Bapak sholat di lingkungan tempat kerja. Pernah gak berpikir? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Ibadah. Wa ahlikum, bukan dirimu doang yang harus dijaga. Ahlikum, keluargamu. Di saat Bapak sholat, pastikan berikutnya bergerak pikiran kita. Istri sholat gak? Anak sholat gak? Sekarang diberikan mudah media, ada telepon.
Koreksi semua. 2 anak, 3 anak, 1 istri, 2 istri, telepon semua. Pas masuk waktu, kita udah jaga diri kita dengan kerjakan sholat kewajiban kita. Kemudian kita wa ahlikum untuk menyelamatkan keluarga daripada api neraka. Kita teleponin setiap waktu sholat tiba kepada mereka. Itu baru sadar kita sebagai seorang orang tua untuk menyelamatkan diri. Kita lebih dulu ibadah. Kemudian kita kontrol dan koreksi anak keluarga kita ibadah apa tidak. Tapi nyatanya apa? Kita sebagai orang tua lali, lupa. Kita enak-enakan ibadah sendiri tanpa berpikir dan tanpa mengontrol. Anak kita yang di kampus, istri kita yang di rumah, anak kita yang di kerjaan. Mereka sholat apa tidak? Lupa. Sementara kata Allah, orang yang membiarkan anak keluarganya tidak peduli untuk ibadah ataupun tidak. Maka itu kelompok dayus. Maka Rasul ditanya, siapa dayus itu ya Rasul? Dayus itu adalah orang tua yang tidak peduli kepada keluarganya untuk beribadah. Sehingga Allah berkata dalam hadis qudsinya kepada surga, antil jannah haramun biduhuli dayus. Hei surga, kata Allah, aku haramkan kau dimasuki oleh orang yang dayus. Siapa dayus? Bapak yang tidak pernah berpikir kepada anak ibadah apa enggak. Ibu yang tidak pernah berpikir anaknya sholat apa enggak. Yang ditanya mereka makan apa enggak. Kenapa ibadah tidak pernah diperhatikan? Gara-gara apa? Kita nggak baca Quran, tidak mempelajari Al-Quran. Akhirnya hidup kita gelap. Padahal kita ibadah, padahal kita sholat, padahal kita puasa. Tapi kita ada dalam kegelapan. Kita kejeblos. Kenapa? Karena kita tidak baca Quran, bahwa yang harus diselamatkan bukan kita saja, tapi ada anak keluarga kita. Maka Quran ada itu adalah wa anjalna ilaikum nurum mubina, dan aku turunkan kepada kalian nuron, cahaya, itu Al-Quran. Jadi Imam Ghazali katakan dunia itu gelap dan penerangnya adalah Al-Quran. Maka di saat kita baca Quran, oh kita sebagai orang tua harus perhatikan anak supaya selamat dari api neraka. Oh kita sebagai anak, la taqul lahum ma'uf. Kata Allah, jangan sekali berkata pada orang tua, oh, apalagi kalau kita berani ngebentaknya. Mama, ayah, maka itu kita akan celaka. Kenapa? Kita sudah tidak perjalanan gelap, tidak diterangi dengan cahaya Al-Quran. Kata Quran, janganlah takulahu ma'uf. Sehebat apapun tuh anak, sehebat apapun tuh kita, maka kita akan celaka. Quranlah kembali yang akan meneranginya. Jadi kita tuh, oh ini jangan lewatin, oh ini jangan langkahin. Tuh Quran. Bayangkan bagaimana kalau kita tidak bisa baca Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, kita berjalan dalam kegelapan, pasti kita celaka. Yang terakhir, kenapa Quran itu ada dalam kehidupan kita? Dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan minal Quran, dari Al-Quran, mahwa, di dalamnya syifaun, sebagai obat. Semua orang butuh obat. Direktur butuh obat. Manajer butuh obat. Apalagi perusahaannya bangkrut. Oleng. Butuh obat. Jenderal butuh obat. Kemudian presiden butuh obat. Menteri, apalagi dari jabatannya butuh obat. Bingung. Maka jawabannya Al-Quran. Yang akan mengobati semua penyakit yang ada di tubuh kita. Termasuk hati kita. Bukan hanya obat. Warahmah, dan Quran akan menjadi rahmat untuk hidup kita. Hidup kita tidak lepas membutuhkan rahmat Allah. Kita bisa ibadah karena rahmat Allah. Kita bisa baik sama orang tua karena rahmat Allah. Kita bisa berinfak karena rahmat Allah. Kita bisa ada di masjid karena rahmat Allah. Dan kita pun bisa masuk surga karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu bisa diperjuangkan melalui Al-Quran. Maka jemaah, adanya Al-Quran adalah merupakan bagian yang tidak akan bisa dipisahkan dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan tausiah yang singkat ini, mari kita merenung sejauh mana
kedekatan kita dengan Al-Quran? Sejauh mana kita memahami Al-Quran? Sejauh mana kita memahami Al-Quran? Bagaimana? Di saat hidup ini belum memahami Al-Quran, belum dekat dengan Al-Quran, niscaya kita akan berakhir dalam musibah yang besar, celaka. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa direnungkan. Karena ustadz, kiai, dai hanya bisa menceramahkan dan menyampaikan. Untuk bisa menyelamatkan hidup. Kembali kepada diri kita masing-masing. Orang Betawi bilang, kampung kita, kalau bukan kita yang ngurusin, siapa lagi? Nah, diri kita, kalau bukan kita yang ngurusin, siapa lagi? Al-Quran ada diturunkan kepada kita untuk menjadi bekal perjalanan hidup kita selamat dunia, kubur, sampai yaumil akhirat. Walakum minkum, bilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.